Balik badan. Masuk. Yang benar. Asik. Masuk. Belagu dong mukanya. Oh bagus. Siapa bilang Mary Riana nggak bisa main basket? Sampai sekarang megang ini aja nih masih merinding karena 33 tahun udah pernah kena serangan jantung saat lagi ngisi acara basket sama teman-teman. Iya, kok bisa? Terima kasih Tuhan punya kesempatan yang gak semua orang ngalamin. Kan contoh Ogi cerita gini, Miss Mary cuma denger cerita kan. Iya. Betul ya walaupun Iya. ya, Miss Mary pasti percaya. Cuman kan Ogi kalau ke teman suka bercandanya gini, lu gak percaya lu masuk deh. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Yes, suka dan duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Di Zero to Hero hari ini, ada yang spesial karena saya bersama orang yang spesial yaitu Augie Fantino. Yeay Miss Mary, thank you Miss. Ini khusus loh. Ya. Semua YouTube saya nggak pernah ada baju kayak sporty ini, Iya, tapi khusus hari ini Harus sporty. Yes, Karena untung di ada. lapangan basket. Lapangan basket. Harusnya Miss Mary nyoba shoot dulu ya, nyobain shoot nih. Waduh. Siap ya, nyobain dulu, nyobain shoot. Dites ya? Dites dulu. Astaga, yang bener. Dites dulu coba. Coba ya. Wow. Coba. Beneran nih, Oh, iya astaga. dong. Harus coba Baru dulu. aja saya bilang, kegagalan bukan akhir dari segalanya Iya, ya. Jadi kalau Ini pertama nyoba. gagal, cobalah yang kedua. Oh gitu. Coba lagi gitu Oke, kan. Oke. Mau shoot atau mau lay up nih? Boleh. Ngasih pilihan Terakhir ya. kali main ini tuh SMP, SMA kali. Serius? Gara-gara kan olahraga harus iya, ada ujiannya Iya, kan. biasanya pasti gitu sih. Kebanyakan juga yang itu lagi. Lu gila gue udah lama. Tapi biasanya kalau udah mulai lagi, enak lagi. Iya, Coba iya. lah, Gitu ya. silahkan Iya. Oke, kalau salah jangan ditertawakan ya. Maaf, ini di luar Ini di luar skenario. Iya, Jangan. gitu-gitu. Gak Oke. apa-apa. Kita coba. Aduh, malu deh. Oh my god. Salah. Oke, shoot aja deh. boleh shoot. Shoot boleh ya. lah, Oke, kita boleh. coba shoot dulu. Aduh. Tuh, Wah. oke loh. Nggak apa-apa, nyaris. Iya. Oke. Ini pembuktian. Pokoknya kalau misalnya masih gagal harus coba terus. Basket pun Basket kayak gitu ya. Iya Kalau dong. gagal coba terus ya. Tuh. Yeay. Oke loh. Oke ya. Iya, Gerak. kalau gitu nanti bener next kita ajak one on one main sampai 5. Nggak bisa, Oh, iya. cuma bisa gitu doang. Aduh, Yes, sip, sip. wow. Seru. Tapi itu tadi contoh ya, Iya. bahwa sekali gagal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus Coba coba lagi. lagi. Iya, Iya. ternyata coba berhasil. Iya, dan itu pasti semua manusia mengalami itu. Iya. Cuman banyak orang yang baru sekali gagal akhirnya putus asa terus akhirnya berhenti. Betul. Itu yang ya, pasti Miss Mary dan kita nggak mau ya. Betul. Nggak boleh baperan guys. Ah, Oke. Kalau gitu nggak afdol dong lapangan Augie. Oh, Yes. Ogi nggak boleh dekat, harus jauh. Miss, kalau di one on one-nya Ogi ya di konten ada yang namanya muka belagu challenge. Apa tuh? Muka belagu challenge tuh gini, nih lihat, gini ya, kamera di sini ya. Jadi, shoot gak usah lihat langsung tuh. Wow. Apa lo? Hah? Kok bisa? Lagu gue, iya. Wow. Miss jangan sampai gitu dong mukanya. Oh iya. bro. Oh iya. Jadi dilempar. Lempar gak usah lihat langsung balik badan. Oh gitu. Oke. Coba ya. Boleh. Coba ya. Miss gak usah jauh-jauh Miss, sini aja. Iya kan. Meragukan kemampuan saya. Bukan, maksudnya kan Ya, takut realitas. sakit, kan abis ini mau Oke. Iya. Jadi lempar. Lempar, gak usah lihat masuk atau enggak balik badan ya. Cuman harus masuk, bisa lah. Waduh. Bisa. Diaminin dulu nih. Iya, Oke. Bisa nih, dia tenaganya oke. Balik badan. Belum masuk, belum. Lagi. Udahlah, udah. Tenang. Itu gunanya editing. Oh iya. Oke. Ya, kalau nggak editor nggak kerja. Oke. Ya kan? Ya. Iya. Balik badan. Masuk. Yang benar. Asik. Masuk. Belagu dong mukanya, Oh belagu. bagus. Asik. Siapa bilang Mary Riana nggak bisa main basket? Asik. Nggak tahu tuh masuk atau enggak tadi. Oke, masuk, Yes. masuk. Sip. Oke, thank you banget Ya. ya.
Wow, ini kita belum ngobrol-ngobrol Belum. tapi aku udah ngerasa panasnya ya. Keringetan ya. Betul. Tapi ini keren banget bisa ada lapangan basket di rumah karena Ogi itu emang suka banget Senang sama yang namanya basket. Iya. Dari SMP. Dari SMP betul. Aha. Iya. Hampir semua kehidupan Ogi ada hubungannya sama basket. Oke. Bahkan pada saat dalam keadaan jatuh pun juga ada hubungannya sama basket. Mungkin boleh sharing cerita, semuanya pasti ada hubungannya sama basket. Oke, tapi saya dengar-dengar sebenarnya suka basket. Iya. Tapi jadi pemain cadangan terus. Istilahnya kalau orang bilang camat, apa tuh? Cadangan mati. Jadi cuma pakai jersey, duduk di kursi, pulang lagi ya udah gitu lagi. Tapi ya udah, cuma karena namanya udah suka ya. Iya. Kalau udah suka ya udah kita tetap jalanin aja dan ya puji Tuhan olahraga basketnya jadi sebagai olahraga hobi Oke. sama dimanfaatkan bisa memberikan informasi yang baik, mempengaruhi orang yang baik, paling itu. Oke, karena kan namanya olahraga itu ada banyak pembelajaran hidup Iya. sebenarnya kan yang kita bisa dapatkan dari olahraga. Iya, betul. Oke, jadi suka banget sama main basket, Iya. tapi sebenarnya nggak terlalu jago-jago banget sampai Iya, jadi pemain nggak basket pernah. profesional Iya. karena jadinya camat, Camat. pemain cadangan mati. Betul. Oke, tapi sekolah di Amerika untuk ngambil jurusan basket. Tapi bohong. Habis katanya jadi mau NBA. Bener. Orang karena gini, kenapa pada ngomong Ogi selalu bilang, "Gi, lu di Amerika ngambil jurusan apa sih?" Gue jurusan basket karena gue seminggu 3 kali basket, sisanya nonton NBA gitu kan. Iya. Terus bahasa Inggrisnya nggak lancar. Kenapa ngumpulnya sama anak-anak Indonesia, gereja aja sama anak-anak Indonesia. Jadi gue bilangnya jurusan basket pada ekonomi. Pada ekonomi ya, tapi segitu cintanya sama basket ya. betul. Oke, tapi banyak orang yang nggak tahu bahwa bayangin guys, nggak bisa main basket profesional, betul. selalu jadi pemain cadangan, oke, tapi dapat medali perak SEA Games tahun 2015. Betul, di Singapura. Itu beneran? Beneran. Masa? Ada medalinya? Ada medalinya. Nggak percaya. Kita kasih lihat, ini nggak pernah loh medali ini di channel gue aja gue nggak pernah ngasih lihat si medali ini. Bahkan Oh, makanya iya? tadi pas lagi Mary ngomong, "Gi, ada nggak?" Ada, ntar gue set. Ya ampun, gue udah lama gak ngeliat ini. Jadi ini gue penasaran juga, pengen lihat lagi. Takutnya udah perlu disepuh atau perlu dijual. Oke, kita lihat ya, kita lihat apakah benar-benar ada medali peraknya ini dari SEA Games 2015. Iya, pas ini udah lumayan, ini lightingnya terlalu Iya, ini. Jadi iya, kita iya. ke dalam aja. Betul. Oke. Oke, thank you. Lanjut. Yeay. Hai friends. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ya, siap. Oke, kita pengen ngetes nih, beneran ada nggak nih medali peraknya? Medali Oke. perak SEA Games nih ya. Yes. Jadi ini dusnya kayak gini doang sebenarnya. Terus, nah ini Singapura 2015, SEA Games ke-28. Wow. Jadi waktu itu Ogi jadi manajer timnas basket putri gitu. Jadi terakhir dapat medali itu perunggu tahun 97, itu berarti 18 tahun sebelumnya. Dan Indonesia untuk basket putri paling the best tuh belum pernah emas, baru perak tahun 91. Oke. Jadi ini menyamakan tahun 91, 24 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Wih, Wow. Bangga banget loh. Setelah 18 tahun nggak pernah dapat medali dan akhirnya Ini wow. Ini dia ada tulisannya Basketball Woman Silver. SEA Games. Gitu. Keren. Jadi benar sih kalau Miss Mary bilang bangga, sampai sekarang megang ini aja nih masih merinding karena emang kenyataannya Ogi bukan pemain basket profesional, bukan siapa-siapa, tapi nggak semua orang loh bisa punya medali perak. Makanya Ogi sih nggak malu naro berita ini nih, ada berita nih kalau di ruang tamu ini ada berita tentang medali perak SEA Games, Ogi taruh di depan karena bukan sombong tapi begitu bangga aja. Iya, karena nggak ada yang bisa menyangka bahwa Iya. setelah 18 tahun Betul. nonstop nggak dapat medali sekalipun, Iya. terus bisa Betul. dapat. Walaupun sekali lagi ini adalah hasil kerja tim. Karena sekali lagi ini basket, olahraga tim, ini hasil kerja tim. Termasuk dari manajer-manajer atau pemain-pemain sebelumnya di tahun 2013, 2011. Tapi sekali lagi kalau Tuhan kasih kesempatan ini, ya berarti Ogi harus benar-benar berterima kasih dan bersyukur. Oke, nah ini dia. Kenapa kesempatan ini bisa didapatkan? Karena
kan tadi kan pemain basket aja juga bukan. Iya. Ya, terus sekarang tiba-tiba jadi manajer tim basket putri lagi. Sebenarnya balik lagi karena kecintaannya yang begitu besar sama basket dan jujur sama Indonesia. Jadi pada saat waktu itu ada teman, dia manajer salah satu klub basket, namanya Christopher. Dia dia ditawarin justru sama ketua perbasinya waktu itu Pak Anggito Abimanyu. Dia nawarin gimana kalau Christopher pegang timnas. Cuman dia ngomong, kalau saya yang pegang, saya akan subjektif. Saya akan ngambil pemain-pemain tim saya. Oke. Dan itu sudah biasa terjadi di olahraga kita. Iya. Kalau pemilik klub A yang jadi manajer nasional, pasti pelatihnya dari sini, pemainnya dari sini semua. Itu udah amannya karena udah biasa lah. Udah kenal juga, Udah udah biasa kenal paling juga. cuma nambah gaji dikit gitu kan. Nah, jadi akhirnya dia bilang kenapa nggak seseorang yang netral, nggak punya kepentingan apa-apa, nggak ada hubungan juga sama politik, dan akhirnya dia muncul nama Ogi karena Ogi pernah bilang gini, aduh enak ya kalau punya klub basket gitu. Cuman Ogi tahu punya klub basket itu adalah keluar duit doang. Jadi nggak kayak sepak bola mungkin kita masih bisa dapat untung lah gitu. Keluarlah nama Ogi dari Christopher itu. Ternyata Pak Anggito bilang, oh itu udah gila basket kan gini-gini. Akhirnya ditawarin, sempat berpikir, sempat ngobrol sama Diana segala macam. Cuman akhirnya kesempatan kan nggak datang 2 kali ya. Sampai akhirnya Ogi pikir Ogi harus ambil. Walaupun Ogi tahu setiap mengambil satu keputusan ada resiko. Betul. Resikonya udah sangat tahu pada saat berhasil kita bisa yang mungkin yang paling dipuji adalah pemainnya, pelatih gitu. Tapi pada saat gagal pasti manajernya. Dan buat Ogi nggak apa-apalah. Karena setiap kita pekerjaan apapun udah pasti ada itunya. Kita mau Ada buka resikonya usaha, ya. kita mau mencoba sesuatu yang baru pasti ada resikonya. Jadi buat Ogi ambil aja. Tapi Ogi bilang ini bukan sampingan. Ogi rubah nih. Syuting lain-lainnya jadi sampingan. Oke, Ininya jadi segitu main job. Harus. seriusnya hal ini sampai benar-benar memfokuskan dan mengkhususkan waktu untuk di situ. Makanya jangan sampai orang berpikirnya, oh Ogi cuma buat karena artis, ya buat cari kesempatan doang, cari-cari nama dan lain-lain. Enggak, kalau Ogi mikir justru ini buat nama Indonesia loh. Ya kan kalau kita nggak serius, selesailah. Tapi ya aduh sekali lagi bersyukur banget tuh Tuhan kasih kesempatan dapat medali perak. Bangga banget. Tapi ini satu hal yang saya selalu bilang gitu kan di Zero to Hero. Karena banyak orang proses menuju kemenangan itu pasti kan ketika kita belum mencapai apa-apa. Bukan siapa-siapa. Apalagi ketika kesempatan itu dikasih. Sometimes kadang-kadang kita sendiri kurang percaya diri gitu. Wow ini maksudnya kita berterima kasih atas kesempatannya, tapi yakin gak ya nanti kalau ini gagal di tangan saya gimana gitu kan. Apalagi kan gak pernah punya pengalaman sama sekali. Apalagi komentar orang sana sini. Saya juga pernah baca bukunya Ogi dan bilang bahwa kenapa dia kan cuma artis doang, main basket juga enggak, cuma suka main basket doang, suka ngumpulin jersey doang. Tiba-tiba jadi manajer tim gitu kan. Ya itulah akhirnya kalau Ogi berpikirnya omongan tuh pasti ada aja ya, mau yang jelek, mau yang bagus. Yang jelek ya udahlah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kalau yang Ogi lakukan adalah Ogi merangkul semuanya. Seperti gaya orang-orang sekarang YouTuber berkolaborasi. Jadi kita bukan cari musuh, tapi Ogi belajar dari setiap manajer-manajer tim putra, tim putri. Ogi ngobrol yang udah biasa menangani tim basket, ngobrol sama owner-ownernya, ngobrol sama dulu tuh waktu itu masih Mas Asrul Ananda, dia dulu Jawa Pos ya kalau nggak salah. Dia tuh dulu pegang liga juga, ngobrol sama beliau, ngobrol sama yang lain-lain. Jadi ambil ilmu deh sebanyak-banyaknya sambil langsung dipraktekin gitu loh. Jadi itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya sebenarnya yang negatif ngomong akhirnya pelan-pelan nggak peduli juga sih. Jangan dengarkan orang ngomong apa ya. Karena mau kita sukses juga pasti banyak yang ngomongin. Mau gagal juga pasti banyak yang ngomongin. Oke, nah dan aku ada bukunya nih. Yeay, masih aku simpan loh. Aduh terima kasih loh. Tapi ini malu kalau bersanding sama bukunya Mary kan. Ya tapi senang sih ya. Bisa sharing di sini gitu. Benar-benar banyak inspirasi bahwa ya banyak sih. Misalnya kayak ini aja, saya hanya manusia biasa. Ada banyak ada banyak gejolak ya betul. kan, ada banyak tantangan, gak gampang. Betul. Ya, nah tapi dari semua hal nih mungkin kalau misalnya ada satu hal
Apa yang menurut Ogi menjadi kunci kesuksesan akhirnya bisa mendapat medali itu dan menang setelah 18 tahun vakum? Oke. Apa? Sebenarnya ini bukunya sok-sokan semi motivator karena lihat ada 6 poin yang Ogi tulis di sini. Betul. 6 poin. Filosofi Ogi. Iya, betul. Yes. Di situ filosofi Ogi. Sok-sokan deh makanya. Ogi bilang di situ ada namanya teamwork. Karena kan kita tahu basket itu olahraga tim. Jadi semuanya harus dilakukan bersama-sama, teamwork. Terus karena kita udah lama nggak dapat medali, yang kita harus lakukan adalah nggak bisa cuma kerja biasa, tapi hard work. Harus ada kerja keras. Jadi Ogi bilang teman-teman semuanya dari yang paling atas sampai yang paling bawah kita kerja keras kalau kita pengen dapat medali. Gitu. Setelah itu Ogi bilang kita harus punya setiap diri yang sering Miss Mary sampaikan adalah percaya sama diri sendiri, confidence. Kita percaya sama diri sendiri itu penting. Kita harus bangga sama tulisan Indonesia di dada kita. Karena nggak semua orang bisa menggunakan jersey basket itu, confidence. Betul. Yang berikutnya adalah trust. Trust ini antar teman, dari pemain ke manajer, dari pemain ke pelatih, dari pemain ke utility yang suka bawain barang dan lain-lain. Semua harus punya percaya. Nggak boleh dikit-dikit kayaknya dia sih cuma ngurusin buat diri dia sendiri deh, ini nggak bisa. Betul. Terus yang berikutnya adalah pride. Dia balik lagi, kita bawa nama Indonesia, itu yang membedakan kita sama bawa nama klub atau cuman bawa nama diri sendiri gitu. Bawa nama keluarga pun akan beda dengan bawa nama Indonesia. Harus punya kebanggaan itu. Kebanggaan itu akan membuat semangat kita akan lebih. Betul, itu yang membedakan ya. Kadang-kadang orang baru masuk ke lapangan aja udah bisa kelihatan nih mentalnya, mental pemenang atau sebenarnya atau mental tempe. Betul, ya? Dan yang terakhir Ogi bilang, Ogi tuh menjadi manajer juga harus happy, harus fun. Jadi buat Ogi yang keenam ini adalah fun. Jadi kita nggak boleh sampai tegang, kita nggak boleh apapun yang kita dapetin, walaupun kita lagi emosi, kita lagi apa, tapi semuanya dihadapi dengan happy, bahagia, bersyukur. Jadi 6 filosofi Ogi ini Ogi tulis di jersey latihan mereka. Gitu, beda-beda ya. Jadi ada yang dapat fun, ada yang dapat hard work, ada yang dapat teamwork. Oke. Oh, that's nice. Ya, jadi bukan cuma filosofi kopi ya, ini ada filosofi Ogi. Ada di bukunya. Oke. Nah, tapi hidup itu kan naik turun ya, Ogi. Maksudnya kemenangan itu nggak selalu selamanya kita nikmati. Ya, dan kadang sebenarnya ketika kita sudah berhasil ya Tuhan ngasih ujiannya lagi. Berharap supaya kita naik kelas. Dan kadang ujiannya susah banget. Berat banget, berat. Jadi kalau buat Ogi ada banyak nih kayaknya jatuh bangunnya. Betul. Benar nggak? Iya. Betul, sebelum 2015 itu 2012 Ogi serangan jantung pertama di umur 33 tahun. 33 tahun udah pernah kena serangan jantung saat lagi ngisi acara basket sama teman-teman. Iya. Kok bisa? Kan olahraga. Iya, olahraga. Ternyata genetik. Ternyata Ogi ada darah kental. Dan waktu itu bekunya di pembuluh darah jantung. Jadi serangan jantung. Jadi dari situ sempat dirawat 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya sampai sekarang harus terus minum obat pengencer darah. Sampai saat ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke. Terus di 2016, waktu itu Enzo baru lahir, belum setahun. Serangan jantung kedua. Disebabkan karena sebenarnya Ogi tuh udah dilarang sih untuk main basket, Mer. Tapi masih? Main basket, main bola. Olahraga yang berbenturan tuh gak boleh karena kan darah Ogi encer nih. Iya. Setelah makan obat tuh jadi encer. Cuman waktu itu 2016 itu Ogi main basket, retak hidung, darahnya keluar terus akhirnya. Kok main basket bisa retak hidung? Nabrak, rebutan bola, nabrak, terus darahnya keluar terus. Akhirnya cara ngeberhentiin ini adalah obat pengencernya diberhentiin kan. Di satu sisi obat pengencer diberhentiin buat ini, tapi jantung ternyata kan butuh keenceran. Serangan jantung kedua di 2016 itu. Tapi ya udah akhirnya terlewati lagi. Serangan jantung tuh sampai bener-bener heart attack. Iya, karena udah pernah yang kedua kali tuh tahu udah keringetan, kesemutan. Waktu itu 2016 tuh waktu itu lagi ngantri di gereja, cuman waktu itu Paskah. Ogi masih ngikutin dulu, masih gereja dulu sampai beres, baru ke rumah sakit udah cek enzim jantungnya udah tinggi. Akhirnya
Ya udah dari situ 2016. Terus yang terakhir lah yang mungkin beritanya juga udah sering, yaitu di 2018 harus masuk ke dalam sekolahan. Sekolah. Iya, di Rutan Polda dan Rutan Salemba gitu. Hmm. Nah itu walaupun mungkin orang ngomong kalau jantung kan antara hidup dan mati ya. Cuman buat Ogi kalau ngerasa lebih berat yang ini yang kemarin masuk. Ternyata udah saat jauh dari keluarga, jauh dari anak, terus gimana kita lihat begitu banyak orang yang sayang sama Ogi untuk mencoba untuk membantu Ogi, tapi ya kenyataannya emang tidak bisa. Ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ya itu sih. Apa yang pertama kali Ogi rasakan ketika sadar bahwa this is realita? Kan sometimes kadang-kadang kan kita mungkin denial ya, enggak lah, maksudnya bukan menganggap remeh ya, tapi kita berpikir bahwa ya mungkin bisa ada jalan keluarnya, ya nggak harus sampai penjara atau mungkin minta maaf. Lagian ini kan juga bukan kesalahan yang benar-benar salah gitu kan. Sempat gini sih, Miss, bener sempat ngerasa nggak percaya. Sempat kayak di dalam pun udah di dalam benar-benar di dalam penjara nih, sempat kayak ngeliat kiri kanan bahwa nggak terima gitu loh, bahwa lo kok gue sih yang di dalam, kok jadi gue gitu, masih nggak nyangka. Terus ada rasa saya harus mengakui bahwa saya kesel, saya dendam, saya marah sama polisi. Saya jujur aja pada saat di dalam itu ya, karena loh saya nggak punya maksud apa-apa loh. Bahkan kalau lo mau lihat track record gue nggak pernah ada hal jelek gitu loh. Tapi sebagai manusia akhirnya gue melewati itu dengan harus belajar memaafkan. Gimana caranya melewati? Berapa lama butuh untuk melewati itu? Susah memaafkan tuh susah. Butuh waktu sebulan setengah pas di dalam itu. Walaupun ada teman-teman yang besuk, terus istri sih the best ya, Diana adalah the best. Tiap hari nggak pernah nggak besuk, selalu nemenin. Cuman ya belajar memaafkan, Ogi ngerasa akhirnya gini, kan kita akhirnya ini kebiasaan manusia nih. Tapi biarlah gue jadi contoh, yang lain jangan. Kenapa kalau dapat masalah baru kita kembali lagi baca firman Tuhan, berdoa. Cuman kenyataannya ya setelah Ogi baca buku, baca firman Tuhan segala macam, ya intinya Ogi langsung dapat apa ya, merasa bahwa Tuhan ngomong sama Ogi bahwa kalau lu nggak memaafkan, gue nggak akan ngasih keluar dulu. Karena kalau lu belum memaafkan atau lu masih sakit hati, nanti kalau lu keluar, lu bisa melakukan hal yang lebih bodoh lagi, betul nggak sih Miss? Maksudnya kalau kita nggak memaafkan atau gimana? Sampai akhirnya udah perasaan udah memaafkan itu, perasaan sudah tenang itu, sudah bahkan waktu Ogi keluar, udah dari Polda ke Salemba, udah keluar, hari kedua tuh Ogi udah kembali lagi ke kantor polisi untuk silaturahmi. Aneh nggak? Orang sih aneh, katanya lu gila ya, karena orang-orang teman-teman ya yang pernah masuk nggak mau lagi deh ketemu sama polisi. Kalau Ogi, I just wanna say thank you aja, udah apa ya? Udah ngasih pelajaran ini gitu sih gitu. Cuman ya di dalamnya berat, artinya orang juga mungkin nyangka bener gitu kalau artis di dalam atau enggak. Iya emang ngalamin di dalam, ngikutin aturan yang ada. Terus kalau tidur gitu satu ruangan berberapa? Di Polda tuh seorang bisa 10-12 gitu. Ya, kita pakai kasur lipat yang biasa lah gitu. Terus ya udah, cuman ya ternyata banyak berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan tuh teman-teman begitu sayang, sering besuk, ngasih makanan berlimpah. Dan akhirnya belajar untuk kalau kita dikasih makanan, kita bagiin lagi ke teman-teman di dalam. Justru malah punya keluarga baru. Itu yang selalu Ogi bilang. Ketemu teman-teman baru. Kalau orang suka pada ketawa, ada si teman Ogi, si Haris, dia sekarang dia harus dihukum seumur hidup karena pembunuh Bekasi. Yang pembunuh keluarga Bekasi itu yang 2 om sama tante sama anaknya segala, itu barengan sama Ogi di dalam. Cuman orang suka nanya, Gi lu sesama ada pembunuh, ada apa segala macam, lu gimana? Pada saat kita di situ, mungkin kalau kita di luar ya kita ngerasanya serem kan? Cuma kalau kita udah di dalam tuh sebenarnya kita senasib sepenanggungan
sama-sama kita jauh dari keluarga, sama-sama kita saling support, sama-sama kita saling doa, ya itu. Jadi buat Ogi sih balik lagi Miss, terima kasih Tuhan punya kesempatan yang gak semua orang ngalamin. Kan contoh Ogi cerita gini, Miss Mary cuma dengar cerita kan, betul ya, walaupun ya, Miss Mary pasti percaya, cuman kan Ogi kalau ke teman suka bercandanya gini, lu gak percaya lu masuk deh. Amit-amit. Iya amit-amit ya kan? gitu Jangan kan. sampai. Cuman Ogi ternyata dikasih kesempatan itu sama Tuhan ya buat sharing ini sih sebenarnya, buat sharing sama Miss Mary, sharing sama siapapun atau kesaksian di gereja. Buat Ogi ya itu yang Tuhan kasih. Pernah gak sih Ogi ngerasa bahwa kok gini sih Tuhan gitu kan? Maksudnya belajar untuk memaafkan, tapi emang salah saya gitu kan? Maksudnya saya nggak salah apa-apa, kenapa harus seperti ini? And ini kan hidup gitu. Maksudnya kan satu hari dalam setiap hidup aja kan berarti. Maksudnya apalagi berbulan-bulan gitu. Orang 5 bulan ya berasa 5 tahun Miss kalau di dalam penjara. Terus kenapa sampai udah 2 tahun di 2020 gue masih sedih gitu loh. Karena emang berat, orang tuh gak ada, orang nyangka alah cuma 5 bulan terus lu artis. Emang berat. Emang berat, jadi ditambah yang selalu kepikiran ya bukan masalah cuman istri aja, tapi keluarga, mami papi di Bandung, kakak Ogi itu the best semua kakak Ogi. Kita cowok bertiga, kita akrab banget, deket banget. Ya itu Ogi bersyukur banget. Jadi itu yang terus menguatkan. Sama Enzo. Kalau udah anak gila deh. Waktu itu Enzo taunya papa sekolah ya? Iya, Enzo taunya papi sekolah. Sampai hari ini dia belum tahu. Sedangkan anak kecil seperti Miss Mary tahu. Dia kalau ditanya sekarang sama Miss Mary bertanya, dia mau jadi apa? Pengennya jadi polisi loh. Gak salah, tapi buat Ogi yang mau jadi polisi, iya. Terus emang polisi ngapain Zo? Coba kalau anak kecil ditanya polisi apa adalah nangkep bad guy. Nangkap bad guy, nangkap penjahat. Nah itu yang nanti Ogi harus jelasin nanti makanya pengen ngobrol sama Miss gimana caranya bisa untuk karena Ogi menjelaskan bahwa dedinya atau papinya nggak jahat loh sebenarnya. Cuman kan nggak bisa menjelaskan undang-undang ITE nomor segini, belum ngerti kan gitu. Betul. Itu aja, cuman Ogi belum tahu waktunya kapan. Sekarang udah semakin besar, dulu 3,5 tahun. Orang ngomong 3,5 tahun belum ngerti, tapi pasti Miss Mary tahu 3,5 tahun walaupun mungkin kita ngomong sekolah segala, tapi hatinya dia tahu bahwa papinya nggak pernah pulang. Terus nanti kalau bisa lihat di video Ogi di YouTube cepat pas Ogi keluar Enzo teriak papi dia sampai itu. Ada nih. Aduh itu. Ini. Iya. Kadang mungkin susahnya itu adalah aku bisa bayangin sih, maksudnya at that point of time aku bisa ngebayangin tapi aku nggak pernah bisa merasakan karena cuma Ogi yang bisa merasain. Tapi kan kalau seorang Ogi bisa melatih timnas, itu berarti you have a very good mental state. Maksudnya Ogi tahu bahwa kita harus berpikir optimis, bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya, bahwa setiap ini ada pembelajaran, bahwa maksudnya ya semua hal-hal yang kita tahu di dunia motivasi lah, ya kan. Tapi when it happens, it's like apa yang dialami yang tadi Miss bilang kayak gue tahu pasti ada solusinya, pasti ada ujungnya. Tapi pada saat kita ngalamin, kita nggak pernah tahu ujungnya kapan, berat. Dan akhirnya emang yang benar-benar bisa ngasih kekuatan jujur cuman Tuhan. Karena janji Tuhan cuma satu, gue nggak ngasih tahu ujungnya kapan, tapi ujungnya pasti baik. Udah pasti itu janji Tuhan kan, baik. Jadi buat Ogi, ya udah cuman nunggunya tuh nggak enak. Tiap hari Ogi doanya cuman gini, tiap hari doa cuman Tuhan, kalau Tuhan izinkan besok keluar. Tuh besoknya kan nggak keluar. Doa lagi kan, ya itu aja terus aja Ogi belajar untuk setia aja untuk ngomong seperti itu. Tuh keluarnya 5 bulan. Buat Ogi ya 5 bulan berarti emang ya itu waktunya Tuhan ya, itu yang paling baik. Gitu. Cuman
di dalam lagi di Salemba segala Ogi punya banyak teman, punya tim basket di dalam. Oh ya? Ogi bikinin jersey basket buat mereka. Oh iya. Namanya Rutan Salemba, seru Oke. sama teman-teman sipirnya sama yang tahanan juga. Bahkan sebelum keluar di hari H, istri udah nungguin di depan, mertua udah nunggu di depan, Enzo udah nunggu di depan. Karena masih nunggu tanda tangan, Iya. Ogi belum pulang dulu karena hari itu basket, Ogi basket dulu sama teman-teman di dalam. Oh. Karena buat mereka juga, Mas Ogi ayo dong kan ini hari terakhir. Gitu. Jadi banyak hal belajar lagi karena kejadian ini adalah belajar mengasihi. Belajar mengasihi banyak orang karena kita kadang suka lupa sama orang-orang di sekeliling kita. Ogi ternyata dikasih Tuhan kesempatan untuk lebih ngelihat lagi keadaan di dalam penjara yang lebih berat lagi buat mereka. Jadi puji Tuhan Ogi dengan ya teman-teman good friends ya kan, Mer sama Yosi sama Coki segala sampai saat ini kita masih rutin buat pelayanan ke penjara. Jadi lebih dikasih hati ke situ karena udah ngelihat langsung gimana susahnya, gimana sedihnya. Mereka yang butuh semangat. Ya mungkin kalau Mary datang ke sana kita bikin sesuatu juga pasti mereka senang. Karena mereka dikasih rasa optimis itu. Rasa bahwa mereka tetap manusia yang juga dihargai, yang juga banyak yang sayang loh sama dan mereka. Sayangi, itu penting banget. Karena mereka banyak yang terbuang. Ogi punya teman jadi sahabat Ogi sampai hari ini. Dia orang Kerawang, inisialnya J karena kita sama-sama di dalam. Dia teman Ogi banget. Dia bilang, dia tuh waktu itu bawa jadi keluarganya sekali dia datang bawa surabi dari Rengas Dengklok atau apa, enak banget. Terus Ogi bilang, gue suka banget, gue mau beli, tolong kalau keluarga lu datang bawain, nanti gue bayar, kata gue gitu. Dia bilang gini, Gi, aduh gimana ya, keluarga gue datangnya setahun sekali. Sedih gak sih? Sedangkan gue tiap hari dibesuk gitu. Jadi kata gue banyak yang seperti itu, bahkan banyak yang itu masih dibesuk. Ya? Ada yang benar-benar sudah tidak dibesuk, keluarganya malah merasa bahwa dia adalah aib, orang yang terbuang. Kayaknya mungkin yang membuat lebih menderita itu adalah merasa benar-benar sendiri ya, merasa ditinggalkan, merasa dibuang, merasa ya dia dijauhkan oleh orang-orang yang dicintai. Iya, terus pas di dalam pun kita mungkin kalau di luar sering dengar kenapa sih orang kalau ada di dalam tiba-tiba harus divorce, harus cerai. Gitu. Ogi adalah orang yang tidak suka dengan perceraian, tapi pada saat ngelihat ada seperti itu bukan mengiyakan tapi jadi mengerti. Oh, faktor ekonomi itu sangat besar. Gimana kalau seorang suami ada di situ, istri, anaknya ada 3, nggak ada yang bisa cari kerja, di dalam juga nggak bisa kerja apa-apa gitu. Ya itu yang paling berat. Jadi kayak ngerti, bukan cuman kayak oh ya udah deh gitu perceraian, cuman emang ternyata gara-gara kayak gini ya orang tuh sampai kayak gitu. Apa yang membuat Ogi tangguh? Ya itu minta terus kekuatan Tuhan. Pertama itu. Yang kedua punya istri yang hebat. Seperti Diana. Iya. Terus itu luar biasa punya sih. papi mami dan kakak-kakak yang kita emang bersyukur banget. Ogi sih makasih. Ogi bisa ngomong gini. Ogi punya papi mami yang ngajarin kita hebat lah. Sangat hebat. Apa nasihat yang paling diingat? Harus selalu akur sampai kapanpun. Walaupun kita sudah berkeluarga segala. Bahkan sampai kemarin papi baru gak ada sebulan yang lalu. Selalu yang diingetin itu harus akur ya. Jangan sampai ada lihat adik atau kakaknya sampai tersungkur atau jatuh. Sebelum mereka jatuh angkat dulu, bantu dulu. Itu. Jadi udah diajarin kayak gitu. Jadi buat Ogi adalah salah satu orang yang Ogi ngerasa paling sering dibantu sama kakak. Jadi Oginya juga buat Ogi harus bisa saling bantu siapapun sih gitu. Apalagi kalau keluarga sendiri ya gitu, lebih-lebih. Iya. Gitu. You are not alone. Iya. Dan mungkin itu satu hal yang harus kita sadari di saat kita berada di titik terendah bahwa kita nggak sendiri. Iya, betul. Setidaknya masih ada yang di atas yang selalu menjaga kita. Kan? Iya,
Dia aja nggak give up on us kok, Yes. masa kita give Masa up on give up? Iya, betul. ourselves? Iya. Bener nggak? Betul, betul. Dan akhirnya Tuhan memberikan hadiah-hadiahnya, Iya, iya. tapi lewat caranya juga. Betul. Salah satunya adalah mendapatkan award di film, nominasi. Nominasi, iya. Tapi betul. dengan caranya kan Iya. nggak bisa datang dan masih harus di salem Mbak pada saat Waktu itu justru bisa datang seminggu setelah keluar. Oke. Jadi pada saat diumumkan nominasi sebagai pemeran utama terbaik waktu film Lagi-Lagi Ateng, itu masih di dalam. Gua dapat berita itu aja nangis. Premiernya kan Ogi nggak bisa datang, itu nangis di dalam. Yang apa ya? Yang nyemangatin semua teman-teman di dalam. Pas lagi dapat kabar nominasi, dikabarin sama Diana, itu juga nangis di dalam penjara. Tapi tiba-tiba pas lagi di hari H-nya emang pas udah bisa keluar. Emang benar bisa keluar, udah keluar seminggu. Jadi makanya yang lucu juga kan bingung mau pakai baju apa ya gitu ya. Jadi ya orang baju Ogi, orang fashion Ogi datang ke Salemba ngukur. Oh iya. Jadi apa dia gini, gue kayaknya pertama kali deh ngukur baju di dalam Salemba di dalam rutan. Jadi ya itu cuma dapat nominasi tapi bersyukur banget. Tapi ya itu balik lagi sekali lagi bahwa ya Tuhan punya cara untuk membahagiakan, ngasih semangat kita lagi. Terus ya satu lagi itu keluar di bulan Maret, ternyata November Diana hamil. Itu juga buat Ogi kayak oke, mungkin kalau secara pekerjaan Ogi belum dapat pekerjaan yang langsung begitu banyak atau gimana. Cuman ya itu yang ditunggu-tunggu. Anika ini kan baru lahir. Betul, betul. Pas lagi. Satu cowok, satu cewek. Iya. Sepasang udah. Sekolah mahal. Tapi itu ya, super semar berarti ya, 11 Maret. Bener gak? Iya keluarnya betul. Keluarnya, Iya, bener kan? 11 Maret betul. Bener-bener hari yang super. Karena tanggal 11 Maret akhirnya bisa bebas. Bebas. Dan itulah akhirnya bisa kembali bertemu dengan Enzo dan memulai sesuatu yang baru. Susah gak sih untuk memulai kembali? Apakah ada stigma dari orang-orang? Apakah ada kendala untuk mendapatkan job? Maksudnya second chance in life gitu. Mungkin karena kasusnya ini ya. Dan orang juga tahu, orang bisa menilai sendiri. Nggak sampai Ogi juga harus malu banget gitu. Dan orang juga kayaknya Ogi keluar mereka benar-benar kayak meluk Ogi bahwa aduh Ogi gitu loh, maksudnya semua juga mereka tahu lah bahwa yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Jadi itu cuman kalau ngomong pekerjaannya balik lagi ya, pekerjaan tuh masalah berkat dari Tuhan sih ya. Kalau Tuhan kasih langsung kasih. Ada waktu itu udah syuting film lagi kita pas mau syuting ini hari ini nih sekarang kita mau dubbingnya, cuman belum tahu tayangnya sih. Waktu itu udah syuting film lagi. Terus waktu itu sempat ada beberapa lagi, cuman ya lebih banyak berhenti bukan karena itu, karena pandemi ya. Ya itu aja, cuman akhirnya ya udah Ogi tetap fokus kita bikin konten-konten yang positif ya di YouTube. Subscribe YouTube channelnya. Iya, terima kasih. Yes. Gitu. Playlistnya ada one on one. Ada one on one, ada vlog soal keluarga, terus ada koleksi. Paling gitu-gitulah, seru-seruan aja. Jadi untuk pekerjaan sih balik lagi nggak terlalu susah, cuman emang kalau ada beberapa kayak untuk influencer untuk online, misalnya untuk digital, biasa dia waktu itu masih nahan dulu karena Ogi kan kasusnya kasus ITE, gitu. Tapi belakangan udah pernah ada lagi, tapi belum banyak juga. Ya kalau ada silakan kita berdua boleh. Boleh. Tinggal di kontak aja ya. Follow Instagramnya, apa Instagramnya? Augie Fadilus. Dan juga YouTube channelnya. Augie Fadilus. Oke. Nah, tapi apa nih pembelajaran yang paling berharga setelah lulus dari sekolah? Oke. Pembelajarannya ada beberapa hal. Kalau masalah hukum adalah gini. Secara tidak langsung gue nggak perlu kuliah hukum jadi sarjana hukum. Ya dong, jadi ngerti hukum. Karena waktu itu harus membela diri sendiri ya? Waktu itu membela diri sendiri, tahu, ngobrol sama penyidik, ngobrol sama teman-teman tahanan. Teman-teman tahanan punya. Jadi kalau di dalam tahanan, kita ngobrol tuh nggak pernah ngobrol gini. Lu kasus apa? Pencurian, pembunuh, enggak. Tinggal nyebut ada 310, 311.
Jadi pasal. Pasal. Jadi kan mau nggak mau kita mulai ngafalin pasal kan. Jadi sarjana hukum kan. Wow. Terus ada yang ngomongin lagi ya, pasal berapa 110, 111 atau apa gitu segala macam. Jadi tahu hukum. Terus mengenai hukum yang simpel adalah gini. Apapun ya, yang pasti dihukum di Indonesia ataupun di dunia sebenarnya yang paling penting harus ada bukti dan saksi. Kalau bukti kurang cukup, tidak cukup, harus ada saksi. Saksi nggak cukup ya mungkin bisa, itulah yang mungkin akan mempengaruhi sama tuntutan dan lain-lain. Itu yang Ogi pelajari. Gitu. Terus kalau yang kedua ya soal undang-undang ITE, kenapa Ogi mau sharing ini karena biarlah Ogi yang ngalamin ini. Walaupun Ogi tahu setelah Ogi masih banyak lagi orang-orang ngalamin yang nggak sengaja, sama yang dalam tanda kutip bodoh gitu loh, sengaja. Iya, betul. Harusnya lu udah ngerti gitu. Betul. Jadi apalagi zaman sekarang kan everyone is a content creator kan. Semua orang adalah wartawan, semua orang adalah jurnalis, semua orang adalah cari buat viral tapi salah gitu. Jadi kalau buat Ogi ya inget loh, ini ada undang-undangnya, ada pasalnya. Hati-hatilah dalam membuat sesuatu. Sebenarnya balik lagi kita punya tanggung jawab moral ke diri kita sendiri, apalagi buat kalian yang sudah punya keluarga. Ingat loh, kita punya anak, jangan sampai jejak digital itu membuat kita jadi jadi nggak baik gitu loh. Jadi kita belajar soal etika. Jadi walaupun ada undang-undangnya, belajarlah soal etika bagaimana kita kalau nggak mau disakitin orang ya jangan nyakitin orang. Terus kalau kita mau dihargai ya hargai orang. Kalau kita mau orang lain senang sama kita, ya kita harus bikin orang lain senang. Gitu. Kalau kita pengen dihibur pada saat kita sedih, ya kita juga harus menghibur orang yang sedih. Iya. Gitu aja sih. Iya. Oke. Hati-hatilah dalam kata-kata. Karena kalau yang bilang, ngomong mah gampang. Ya iya, justru karena ngomong itu gampang, makanya jangan asal ngomong. Satu belajar, Ogi justru suka pakai kalimat ini gara-gara Miss Mary, karena diundang waktu itu di Metro. Oh iya, I'm possible. Posting, think before you post. Betul. Ogi jadi Ogi suka pakai. Oh iya. Gak apa-apa ya, Miss? Gak apa-apa, silakan dengan senang hati. Itu Ogi gara-gara, benar juga iya. Posting tuh think before you post ya. Betul. Itu bener banget. Betul. Dan jangan posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah, itu juga banyak orang. Iya. Yang penting posting aja, nggak dipikirin. Nonton deh yang episode kita. Episode kebetulan Agustus juga. Oh iya deh, pas lagi kemerdekaan soal betul merdeka tapi nggak boleh kebablasan. Nah, itu. Oh iya ya. Wow, Agustus kayaknya memang bulan yang sangat ketemu terus. Kenapa kita ketemunya harus tahun sekali, Miss? Oke. Nanti kita ketemu lagi. Oke, nanti mampir ke restorannya harus dong. Yes, restorannya di mana? Sekalian promo. Ada di sore Seorae, tulisannya ada di Pik sama di Alam Sutra. Ada Pat Bingsu juga. Oke. Pat Bingsu ya ada di dulu Pesanggerahan, sekarang udah nggak ada. Ada di Alam Sutra, ada di Sumarkan Mall Serpong ada. Iya sering lihat kok ada di dekat sini kan. Kabarin lah kalau ke situ. Boleh dengan senang hati, Oke. Terakhir, dua terakhir. Tenang aja. Senang justru kalau ditanya sama Miss Mary. Senang tapi tegang. Aku suka banget sebenarnya ngobrol-ngobrol karena sometimes kadang-kadang saya percaya sebenarnya setiap orang tuh pasti punya kesusahannya sendiri. Setiap orang juga punya masa sulitnya sendiri, struggle-nya sendiri. Setiap orang punya salibnya sendiri gitu yang harus ditanggung. Tapi kan gak semua orang bisa menceritakan dengan mudah gitu apa yang sedang dialami gitu. Sometimes tapi kadang-kadang dengan mendengar sharing dari orang lain, dengan mendengarkan wow dia aja mengalami hal yang sebenarnya lebih susah dari yang saya alami sekarang loh gitu, dan dia aja tangguh, itu pun pasti bisa menyemangati kita semua kan. Nah, jadi kalau dari Ogi sendiri apa nih pesan yang bisa menguatkan orang-orang yang mungkin berada dalam saat yang sulit hari ini? Ya sebenarnya tadi apa yang sebenarnya Miss Mary sampaikan, bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau ditanya kapannya, setiap orang punya waktu yang berbeda-beda caranya. Tapi kita yang paling kita tahu adalah sebenarnya kita selalu memegang janji Tuhan bahwa endingnya pasti baik. Baik tuh artinya gini, mungkin endingnya tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kita punya restoran itu pokoknya suksesnya pengen kayak itu. Tapi tidak suksesnya biasa atau bahkan mungkin tidak sukses, bangkrut.
misalnya. Tapi buat Ogi itu pasti terbaik dari Tuhan. Supaya kita banyak belajar lagi satu hal, supaya kita naik kelas ke jenjang yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang terbaiknya itu semua yang udah dikasih diambil lagi sama dia. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita ngelihat baik itu jangan selalu ngelihatnya adalah dalam bentuk materi. Terus baik itu mungkin dalam bentuk kesuksesan. Tapi yang paling penting kita sadar bahwa kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya masalah. Tapi kita harus bisa menghadapi itu, harus berpikir positif. Kalau Miss Berry bilang selalu kita harus optimis, harus semangat. Terus kita harus punya orang-orang, keluarga, lingkungan yang baik, yang positif. Karena pada saat kita bertemu dengan teman-teman yang lebih banyak negatifnya, pola pikir kita akan kebawa dengan negatif. Kita akan lebih gampang putus asa, kita akan lebih gampang nyerah. Tapi kalau lingkungan kita selalu adalah orang yang kasih semangat, selalu mendoakan, pasti pikiran kita pun akan lebih benar, lebih normal. Iya. Gitu. Iya. Kayaknya di saat terpuruk, mungkin satu hal yang penting adalah ya kita sadar bahwa ada orang yang tetap sayang sama kita. Betul, kayaknya ya. itu benar. Sama selalu bersyukur dalam segala hal. Jangan bersyukur di saat kita senang gampang. Itu bersyukur di saat kita lagi dalam masalah itu biasanya butuh effort. Tapi ya sampai hari ini pun Ogi belajar. Kan istri ngunjungin tiap hari waktu itu ya. Apa nih kalimat favorit yang istri itu selalu ucapkan ke Ogi untuk nyemangati? Paling gitu karena Ogi tuh orangnya Ogi tuh bukan ini jelek sebenarnya. Ogi tuh gak sabaran. Nah kalau udah gak sabaran terus ini bocoran kita kalau ngobrol berdua di dalam tahanan kita sama istri di tempat kunjungan. Ogi sering berantem sama istri Ogi. Berantemnya adalah ayo dong kamu bantu dong Ogi keluar. Minta tolong cari atau gimana gitu. Dia tahu Ogi stres, tapi dia bilang kamu sabar dan gini, kamunya juga harus sabar. Diana tuh gue nggak diem, istilahnya gue tuh nggak diem, gue di luar tuh berusaha cari bantuan gitu loh. Gitu. Jadi dia selalu ingetin adalah kamu emang harus sabar, berarti emang kenyataannya sih Ogi tuh orangnya jelek banget, nggak sabar kalau pengen sesuatu tuh harus cepat apa segala. Jadi termasuk kan sebenarnya kalau ada masalah pun pengen cepat beres segala macam. Cuma kan kadang nggak itu ada waktunya. Jadi di penjara ini nggak bisa apa-apa, kiri kanan tembok. Jadi emang harus sabar. Dia paling ngomongin harus sabar. Setelah keluar dari tahanan pun sampai hari ini tetap dia masih ngomong sabar dong, ya sabar. Jadi masih belajar juga, bukan artinya langsung jadi sane, langsung jadi berubah. Kita masih manusia belajar, lah. Semua orang juga masih manusia yang pasti selalu ada kekurangan. Betul. Oke. Yes, tapi thank you so much sudah membagikan kisahnya. Thank you. Seneng. Aku yang seneng, aku yang selalu aku tuh selalu salut banget sama orang-orang yang bukan hanya berhasil sukses ya, tapi bisa melewati masa-masa tersulitnya. Gitu, dan itu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Anak ketiga coming soon. 2 gitu. 2 aja, wes udah ya kan. Kita kebetulan anak kita di sekolah yang sama, jadi udah tahu juga berapa ya kan. Walaupun anak satu anak kedua nanti ada diskon berapa, tapi itu yang membuat kita semangat untuk berjuang. Betul, ya kan? Anak ya. Betul. Anak adalah semangat untuk orang tua berjuang, dan orang tua itu adalah alasan untuk anak bertahan. Jadi ketika anak itu ingin bertahan dalam hidupnya, pasti dia selalu ingatnya orang tua. Betul. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Tapi seperti yang saya selalu bilang, setiap orang punya cerita, setiap cerita punya pengalaman berharga. Semoga cerita dari Ogi hari ini bisa menjadi pembelajaran berharga buat kalian semua, buat kita semua. Oke, jadi apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Thank you. Rasakan bumi tanpa hujan.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,